pakai air. Baik, kita mulai ya responsnya kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan rancangan percobaan setelah UTS, di mana rancang setelah UTS ini dipegang oleh Bu Distia. Masih sama saya yang diamanati oleh beliau menunjukkan seperti job ini sendiri. Untuk materi sekarang masih sama seperti materi UTS, cuman perbedaannya ketika UTS kita belajar hanya satu faktor, dan setelah UTS kita mulai masuk ke dua faktor. Yang pertama di sini ada RAL dua faktor, di mana dalam berbagai bidang penerapan rancangan percobaan diketahui bahwa respon individu merupakan akibat dari berbagai faktor secara simultan. Jadi di sini bisa kalian baca di slide-nya, ada faktor A plus faktor B plus faktor X yang menghasilkan respon. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan satu faktor akan menjadi tidak efektif mengingat respon yang muncul akan berbeda jika faktor-faktor lain berubah. Di mana di sini ada ciri-ciri dari percobaan faktorial atau dua faktor, di mana perlakuannya merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Misalnya, ada percobaan sederhana dengan dua faktor, masing-masing faktor terdiri dari dua taraf, yaitu faktor A adalah varietas V1 dan V2, dan faktor B adalah pemupukan N atau N. Jadi di sini N-nya dua taraf, N0 dan N1. Ini bisa kalian lihat. Jadi V1 dengan N0, V1 dengan N1, V2 dengan N0, V2 dengan N1. Keuntungannya mampu mendeteksi respon dari taraf masing-masing faktor. Jadi nanti ada faktor A menghasilkan respon, faktor B menghasilkan respon, serta interaksinya. Nih bisa kalian baca di slide-nya. Nah, di sini ada contoh penelitian produksi 3 varietas kentang V1, V2, dan V3 yang diberi 4 dosis pupuk N0, N1, N2, dan N3, di mana faktor A-nya adalah varietas kentang, dan faktor B-nya adalah dosis pupuk, 4 dosis pupuk. Jadi perlakuannya 3 kali 4, yaitu 12 kombinasi perlakuan. Ya. Setiap kombinasi varietas dan pupuk ditanam pada berukuran 2 meter kali 3 meter yang diulang sebanyak 3 kali. Berarti unit percobaan itu 3 kali 4 kali 3, jadi 36 unit percobaan. Ini kombinasinya. Di sini tabel pengacakannya kita nggak perlu bahas karena biasanya soal sudah dalam bentuk setelah diacak, jadi nggak perlu pengacakan kembali. Ini tabelnya. Nah, ini model linear aditifnya nggak beda jauh dengan yang satu faktor. Nah, di sini hipotesisnya kalau satu faktor kan kemarin RAL itu hanya satu hipotesis. Tapi kalau hipotesis untuk RAL dua faktor itu ada 3 hipotesis, di mana pengaruh utama faktor A, pengaruh faktor B, dan interaksinya. Rumusnya pun tidak berbeda jauh dengan satu faktor ya di sini. Ngeblur ya.
FK. Kalau kalian bisa sambil baca slide-nya nanti ya. Jadi kalau FK-nya untuk satu faktor itu kan dibagi A sama R. Kalau di sini dibaginya A, B, R, nggak beda jauh dengan yang satu faktor. Contohnya ya, ada balai karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fumigasi dengan berbagi dosis, di mana dosisnya itu terdiri dari 0, 16, 32, 48, dan 62 gram per meter kubik. Dengan lama fumigasi yang berbeda atau waktunya yaitu ada 2 dan 4 jam terhadap daya kecambah benih tomat. Di sini aku udah bikinin soal yang ini ya. Nah, jadi di sini ada soal di mana balai karantina ini pengen tahu pengaruh pemberian fumigasi yang berbeda dosisnya dengan waktu fumigasinya. Ini aku ambil soal yang ada di slide ya, jadi bisa kalian baca kalau misalkan nggak kelihatan. Di sini dosisnya itu ada 0, 16, 32, 48, dan 62. Sedangkan waktu fumigasinya itu ada 2 jam dan 4 jam. Di sini udah ada hasil yang 96, 92, 92, 74, 50 sampai sini. Itu udah ada hasil dari si balai karantinanya. Pengen tahu, kalian hitung dulu rata-rata. Kalau nggak dihitung rata-rata pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nanti kalian tahu cara mentotalnya. Nah, setelah kita tahu nih, kan di sini nggak ketahuan ya mana faktor A, mana faktor B. Kalau aku pribadi biasanya yang disebutin pertama ini itu aku anggap sebagai faktor A, dan yang kedua ini aku anggap sebagai faktor B. Jadi kan di sini yang pertama di sini kan disebutinnya dosis. Berarti si dosis fumigasi ini sebagai faktor A-nya dan lama fumigasi ini sebagai faktor B-nya. Nah, kalau nantinya kalau yang disebutin lama fumigasi terlebih dahulu, berarti si lama fumigasi ini sebagai faktor A dan si dosis fumigasi ini sebagai faktor B. Tapi dalam soal ini si dosis fumigasi ini disebutkan terlebih dahulu dibandingkan lama fumigasi. Jadi dosis fumigasi ini sebagai faktor A dan lama fumigasi ini sebagai faktor B. Lanjut. Di sini ada FK. Ya. Nggak beda jauh, rumusnya sama. Hampir sama dengan satu faktor, cuman bedanya di sini pembaginya A kali B kali R. Ya. Ini aku udah ngitung. Jadi kalau ngitung FK sama caranya. Dari 96, 98, 94, jangan dihitung angka rata-ratanya. Jangan ya. Jadi dari 96, 98, 94 langsung ke 90, ke 94, 92 sampai si 0 ini kalian total. Terus kalian kuadratin. Aku udah dapat 1982 kuadrat dibagi 5. 5-nya ini A-nya ada 5 taraf. 2-nya ini faktor B, 2 taraf, dan R-nya ini 3 ulangan. Maka dihasilkan sekian. Nah, untuk nyari JKT sama seperti yang satu faktor. Kalian pangkatin setiap angkanya. 96 kuadrat, 92 kuadrat, 92 kuadrat, 74 kuadrat, 50 kuadrat, dan seterusnya. Dikurangi hasil FK. Ini udah aku hitung hasilnya sekian. Nah, JKP dibagi R 50 sekian. Nah, kalau JKP ini perlakuan, jadi kalian ngitungnya per perlakuan aja nih. Jadi ada 10, kan sini A-nya 5, B-nya 2, jadi ada 10 A. Jadi 96, 98, 94 di total kuadrat, 92, 88, 90 total kuadrat, 92, 94, 84 total kuadrat, 74, 74, 68 total kuadrat. Begitupun yang bawahnya. Dibagi 3 ulangannya, maka hasilnya sekian. Ya.
aku udah ngitung. Nanti kalian juga sambil menghitung kembali apakah jawaban yang aku share ini benar atau enggak. Nanti kita diskusiin via WA grup ya. Terus selanjutnya di sini ada JKA. Nah, kan di sini JKA-nya inilah dosis fumigasi ya. Jadi dosis fumigasinya kalian hitung semua nih. 0, 16, 32, 48, 62. Kalian total ke bawah, lalu kuadratkan. Total ke bawah, lalu kalian kuadratkan. Oke. Dibaginya B kali R. B-nya kan tadi 2 dan ulangannya 3. Maka dibagi 6 dikurangi FK. Hasilnya sekian. Untuk JKB sendiri, nih, JKB kan cuma 2 nih. 2 sama 4. Jadi kalian total nih, yang punya kelompok kedua, yang punya kelompok si 2, total berapa? Terus kuadratin. Dan total si 4, total kuadratin. Nanti dari hasil total si kelompok 2 sama si 4 ini kalian total, terus kalian bagi dengan A kali R. A-nya 5, R-nya 3 dibagi 15. Jadinya 5, 7, 1, 3. Nah, untuk JKAB interaksinya tinggal kalian kurangi dari JK perlakuan, dikurangi JKA, dikurangi JKB. Maka hasilnya sekian. Nah, untuk JKG-nya seperti biasa, tinggal kalian kurangi dari JKT, dikurangi JKP. Hasilnya sekian. Nah, setelah ini kalian bikin ini bentukan sidik keragamnya. Sumber keragaman ini kalian gak ditulis juga nggak apa-apa, karena aku pengen ngejelasin aja rumus dari perlakuan itu nyarinya buat si DB-nya apa. Jadi kalau perlakuan buat nyari DB-nya itu A kali B min 1. Ini kan A sesuai dengan soal berarti dosis A-nya berarti A min 1 4. Lama fumigasi sebagai B berarti B min 1. Hasilnya 1. Interaksi A min 1 kali B min 1 hasilnya 4. Galatnya AB kali R min 1 hasilnya 20. Totalnya ABR min 1 hasilnya 29. Oke. Kalian masukin JK-nya yang telah kalian hitung. Seperti biasa untuk mencari KT, JK dibagi DB. Dan untuk hitung, KT perlakuan dibagi KTG, KTA dibagi KTG, KTB dibagi KTG, KT interaksi dibagi KTG. Itu untuk mencari F hitung. Dan jangan lupa untuk mencari F tabel. F tabel ini masih sama, dimulai dari halaman 333. Ya. Dimulai dari halaman 333. Nah, kan dari sini kalian udah bisa dong baca kesimpulannya bagaimana. Ini kan 503 lebih besar daripada 2, 769 lebih besar daripada 2, 691 lebih besar dari 4, 189 lebih besar daripada 2. Berarti F itu lebih besar daripada F tabel, maka minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap respon. Atau misalkan di sini kalau yang untuk dosis berarti minimal ada satu dosis yang berpengaruh nyata terhadap daya pertumbuhan kecambah. Untuk yang lama fumigasi berarti minimal ada satu waktu atau jam yang berpengaruh nyata terhadap daya kecambah. Kalau yang interaksi berarti ada satu interaksi dalam kurung dosis dan lama fumigasi yang berpengaruh nyata terhadap daya kecambah. Itu untuk kesimpulan. Nah,
minggu ini tetap 3 soal. Tugasnya tetap 3 soal, tapi tugas yang ini gak perlu kalian tulis ulang. Jadi nanti dari saya ada 2 soal untuk soal responsi sama tugas PR, dan tugas yang soal yang Budistia yang ada di Word yang udah dikasih oleh Budistia itu ada soalnya ada di slide akhir dan udah diberi jawabannya sama Budistia di Word. Jadi nanti ada 3 soal, 2 soal dari saya, 1 soal yang punya Budistia yang ada di slide paling akhir dan ada jawabannya di Word. Nah, soalnya, tapi 1 soalnya bukan yang ini, jadi 2-duanya itu pure belum dikerjain oleh saya. Nanti 1 soal yang dari saya kasih waktu setelah maghrib, setelah berbuka puasa. Saya kasih waktu dari setelah berbuka puasa ya, dari jam 7 sampai jam 9. Silahkan kalian kerjain. Oh, ada matkul. Oke. Kalau enggak gini ya. Ada yang beda. Oke, nanti kalau misalkan ada yang beda, kalian coba itu bedanya di mana. Nanti kita diskusi lewat via grup apa yang beda. Nanti aku juga bakal ngecek jawaban yang ada dari Budistia supaya bisa tahu mana yang bedanya ya. Nah, untuk soal, oke, aku nggak jadi ngasih soal buat dikerjain hari ini. Jadi 2 soalnya, 1 soal yang ini yang aku bahas, 1 soalnya yang tadi yang aku bahas, dan 1 soalnya lagi untuk PR. Oke, jadi tetap ada 3 ya. 1 Budistia, 1 yang tadi aku bahas, dan 1 soal untuk tugas. Jadi hari ini free untuk mengerjakan latihan soal responsi. Oke, nanti aku tulis di kesimpulannya di grup ya. Dan tugas dikumpulin via Google Classroom dikumpulin, dan kalian tandain bahwa kalian telah menyelesaikan tugas kalian. Kalau ada yang telat, jadi aku bakal tahu siapa yang telat-telat, dan kalaupun ada yang telat, nggak aku kasih toleransi lagi untuk setelah UTS ini ya. Oke, makasih. Makasih semua udah menyaksikan live IG untuk responsi Rancop kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.